kan untuk fisioterapi. Nah, kira-kira tipsnya apa tuh buat teman-teman disabilitas yang mau pasang kaki palsu, ngelakuin latihan apa supaya dia bisa lebih cepat dalam pemakaian kaki palsunya? Oke. Alat yang dibuat, kaki palsu, tangan palsu, sepatu terapi, koreksi ortopedi, korset pinggang, punggung, skoliosis, dan alat kesehatan customize lainnya. Ortopro, semangat bermanfaat. Ortopro, happy activity. Selamat datang di Ortopro, obrolan topik profesi. Kali ini kita kedatangan teman ngobrol lagi. Beliau ini adalah seorang fisioterapi. Apa kabar, Mas Fahri? Baik. Ya. Dia juga adik Alhamdulillah. saya sebenarnya. Iya, benar. Udah gitu aja lah. Dia juga adik saya dan dia juga seorang fisioterapi. Kebetulan saya juga seorang ortotis prostetis. Jadi deket banget kaitannya. Benar. Dari sisi pekerjaan, saya yang bikinin kaki palsunya. Nah, ini Mas Fahri yang bikinin apa? Yang terapi. Ngasih latihan. Ngasih latihan. Ceritain dong, jangan mentang-mentang adiknya terus kagak mau diceritain. Fisioterapi itu apa? Ya. Jadi selamat pagi, siang, atau sore, malam yang nonton untuk Ortopro. Otopro ya. Penikmat atau penonton, sobat Otopro. Ortopro. Perkenalkan, nama saya Fahri, saya seorang fisioterapis. Fisioterapis itu adalah tenaga kesehatan yang fokusnya untuk menangani permasalahan di tulang, persendian dari lahir sampai ke akhir hayat. Contohnya untuk di baru lahir kan ada kasus pediatri atau kasus-kasus dengan gejala tubuh kembang. Kemudian ada juga yang masalah otot dan lain-lain, ada seperti low back pain, nyeri pinggang, nyeri lutut. Kemudian untuk yang para lansia itu masuk ke keluhan atau gejala-gejala geriatri yang biasanya mengalami berbagai penurunan fungsi aktivitas sehari-hari. Oke. Gitu. Pendekatan fisioterapi kita dengan metode latihan atau intervensi yang lain seperti electrical therapy, kemudian ada modalitas seperti microwave diatermi dan yang lain-lain. Seperti itu kurang lebihnya. Formal banget. Iya dong. Gimana? Profesional ya? Jadi pediatri nih, kan banyak orang yang mungkin yang belum tahu, pediatri itu untuk anak kecil, benar ya? Benar. Jadi kalau misalkan ada kasus-kasus yang anak kecil disebutnya kasus pediatrik. Benar. Terus kalau yang untuk lansia atau orang dewasa, lansia atau dewasa sih kalau geriatri sebenarnya? Geriatri itu lebih ke lansia. Lansia menurut dari apa? Permenkes ya mungkin ya, yang batas usia masuk lansia itu mulai sebenarnya 30 tahun ke atas itu masuk ke lansia dini. Tapi di sini geriatri masuknya ke 55 tahun ke atas. Oh, oke. Gitu. Jadi untuk 55 tahun ke atas masuknya kasus-kasus geriatri ya, Nah. kasus-kasus orang tua. Jadi teman-teman kalau misalkan yang disaranin, oh ini kasusnya pediatri, berarti itu kasusnya kasus untuk anak-anak. Tapi kalau misalnya, oh ini kasusnya geriatri, berarti 55 tahun ke atas itu udah kasus lansia, gitu ya. Nah, kalau misalkan yang sering lo tangani untuk yang pediatri, itu kasus-kasus apa aja sih? Mungkin kalau sekarang udah jarang ya, karena kan sekarang udah kerja di rumah sakit olahraga ya, yang fokusnya tuh ke cedera olahraga. Tapi dulu sebelum masuk ke rumah sakit olahraga kan pernah kerja di klinik tumbuh kembang. Sebut merek aja, boleh? Ya, dulu adalah jauh. Jadi dulu di pediatri itu nanganin kasus cerebral palsy. Oh, kemudian oke. Down syndrome cerebral palsy ini dia ada lahir otak atau dia ada gagalnya fungsi otak saat tumbuh kembang. Kemudian ada delay development atau terganggunya tumbuh kembang. Itu berbagai macam faktor sih kalau delay development tersebut. Ada juga yang hiperaktif. Oh, oke. Ya. Ya banyak sih saat awal dulu. Cuman ya sekarang karena udah jarang megang pasien-pasien
anak atau pasien-pasien pediatri, jadi ya mungkin kurang dalam lah untuk menjelaskan Tapi hal boleh nggak, tersebut. maksudnya jelasin sedikit. Kami kan di Ortopro ini sering nanganin kasus-kasus pediatri. Oke. Contohnya kayak pembuatan AVO yang untuk kasus-kasus cerebral palsy. Oke. Nah, cerebral palsy sendiri tuh apa sih? Terus gejalanya biasanya kayak gimana sih? Oke. Cerebral palsy itu sendiri sebenarnya kan dia adanya layu otak. Mungkin di sini saya harus ini ya, saya ya, formal sekali ya. Gua harus ngebatasin dulu. Mungkin nanti ada yang expertnya bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi untuk cerebral palsy itu sendiri, dia ada berbagai macam gejalanya. Gejalanya saat dia proses lahir atau proses tumbuh kembang, dan dampak ke si anaknya bisa terjadi adanya ketidakmampuan saat tumbuh kembang normal. Misal 0 sampai 6 bulan harusnya 0 tahun atau pasca lahir sampai 6 bulan itu kan sudah ada peningkatan kemampuan fungsional. Misal dari 0 sampai 3 bulan harusnya si bayi sudah mampu tidur terlentang dan tengkurap sendiri. Nah, kebanyakan mayoritas cerebral palsy tidak mampu melakukan aktivitas normal tersebut. Nah, butuh fisioterapi untuk melakukan latihan-latihan yang spesifik membantu menstimulasi anak tersebut agar mampu melakukan aktivitas menuju normal gitu. Oke, jadi kecenderungan cerebral palsy itu lebih banyak ke motoriknya ya? Iya nggak sih? Atau ada Sebenarnya sensorik juga? Semua ini kan kompleks ya, karena dia mainnya ke saraf pusat atau ke otak. Jadi itu nggak cuma motorik, sensoris juga kena, motorik juga kena gitu. Nanti dari sensorik motorik aktivitas sehari-hari juga kena. Jadi nggak cuma cerebral palsy yang bermasalah cuma motorik, ya enggak. Biasanya intervensi apa yang fisioterapi lakuin untuk kasus-kasus cerebral palsy? Kita ada namanya motor learning program. Apaan tuh? Jadi mengaktifasi ototnya agar mampu beraktivitas atau jadi ada nih otot-otot spesifik. Misalkan untuk gerakan tidur terlentang ke tengkurap. Tidur terlentang ke tengkurap, oke. Ya, kita aktivasi melalui gerakan-gerakan spesifik dengan latihannya seperti bayi normal. Pada umumnya melakukan gerakan saat tidur terlentang ke tengkurap. Kita stimulasi bisa dari kepalanya atau neck control, bisa dari tulang belakangnya, trunk control, bahkan dari pelviknya atau panggulnya atau pelvic control. Jadi ya sebenarnya intervensinya banyak, pendekatannya banyak, tujuannya untuk mengaktifasi si anak tersebut mampu melakukan aktivitas secara baik. Gitu. Oke. Jadi banyak ya ternyata kasus cerebral palsy itu banyak juga. Banyak banget. Dan memang untuk kolaborasi antara fisioterapi dan ortotis prostesis itu lumayan dekat tuh kalau untuk kasus cerebral palsy. Benar. Dari ortotis prostesis biasanya kita intervensinya pembuatan kayak AVO, KAVO atau back slap, knee back slap atau elbow back slap gitu. Sekarang kan lo sebenarnya concernnya di fisioterapi olahraga ya? Iya. Iya kan? Iya. Dari tahun 2015 Won udah masuk ke rumah sakit olahraga ya? Enggak, lu kayak gini kayak nggak tahu aja. Lu cerita. Iya. Ya terus? Ya, dari 2015 sampai sekarang fokusnya untuk ke fisioterapi olahraga atau kasus-kasus cedera olahraga yang butuh penanganan fisioterapi. Seperti itu. Atlet apa aja sih yang sering keluar masuk rumah sakit tempat lo terapi? Yang pasti olahraga yang full body contact. Pertama, taekwondo, yang berantem dah. Taekwondo, kickboxing, terus apa lagi ya? Sepak bola juga ada. Terus kemudian ada juga. Emang sepak bola ada berantemnya? Oh ada ya? Enggak, dia ada tabrakan aja, enggak berantem. Ada. Pola kita. Terus ya intinya yang olahraga full body contact tuh pasti atau ya hampir 90% pasca bertanding ada cedera, entah itu cedera ringan atau cedera berat gitu. Atlet siapa yang ada nggak sih atlet yang terkenal yang pernah lu pegang? Wah. Siapa ya? Siapa? Ada nggak?
Jadi kalau atlet terkenal, dia mungkin pelatnas ya, ada pelatnas. Ada namanya kalau pelatnas sekarang namanya Henny. Itu dia masih jadi apa? Atlet nasional taekwondo. Oh, taekwondo. Terus kalau dulu tuh ya pernah lah sesekali ketemu sama senior-senior kayak Ismet Sofyan, pernah main ke Ismet Sofyan Persija, Persija. kapten Persija ya. Dulu sempat main juga ke tempat gua kerja. Terus ya banyak ya, jadi gak terlalu inget. Mungkin dulu yang sering ini si Aknini yang pemain film tuh. Siapa? Aknini Ini Hak yang main film apa? Jini. Apa Mbak? Ya, itu yang KKN. Oh iya. Yakti. Iya kan? Ya. Iya, dia dulu atlet. Dulu ngobrol sama dia aja kalau gitu. Enggak, lu kan ini kan ada ininya. Biar dibantuin aja. Dulu tuh dia sebagai atlet nasional taekwondo, jadi sering datang ke tempat gua buat Enggak, terapi. cederanya tuh biasanya apa sih mereka tuh yang atlet-atlet body contact tuh Ya kalau body contact ya dia itu mah yang apa sering ditangani apa? yang sering Cedera apa? paling banyak ditangani di tempat gua tuh ya otomatis ankle lah. Karena dia sendi paling kecil menopang tubuh yang sebesar ya seorang itu. Telapak kakinya kecil bisa menopang tubuh besar kan, kemungkinan cederanya tinggi di sana. Ankle sprain apa Ya, apa? banyak ankle sprain, ankle strain, bisa apa namanya, bisa putus di apa belakangnya juga di tendon Achillesnya. Bedanya apa sih ankle strain sama ankle sprain? Strain itu Hah? dia ototnya yang bermasalah. Sprain Ototnya. itu ligamennya yang bermasalah. Oh, oke. Oke. Berarti Gitu. lebih kalau hitungan nyerinya lebih nyeri mana tuh? Oh, dua-duanya nyeri. Namanya cedera pasti nyeri. Apalagi paskanya, setelah cedera pasti nyeri. Nggak bisa dibandingin, wah ini nyeri mana antara ligamen sama otot. Iya, sama-sama nyeri. Berapa lama biasanya pasca pemulihan atau setelah terapi terus pemulihan berapa lama sih? Jadi, Bisa dia bertanding lagi atau berlatih lagi gitu? oke. Ini yang harus mungkin buat masyarakat luas juga biar paham. Penanganan cedera itu nggak semudah nyerinya hilang. Jadi ada 4 fase atau 5 fase pemulihan sebelum dia mulai berlatih lah. Sebelum tadi kan berlatih dulu. Jadi ada fase pertama, dia masih fase pembengkakan. Masih ada bengkak, terus masih ada nyeri, masih ada terbatas lingkup gerak sendinya. Itu harus kita tangani dulu. Terus fase kedua, nyerinya masih ada, bengkaknya udah nggak ada, gerakannya masih terbatas. Itu fase kedua. Fase ketiga, nyerinya udah nggak ada. Nah ini nih, banyak orang salah nih. Dia ngerasa nyerinya udah nggak ada, dia sembuh. Padahal ototnya masih belum balik. Kemampuan lingkup gerak sendinya masih belum dapat. Resikonya apa? Resikonya re-injury atau cedera kembali di lokasi yang sama. Berarti harus balik lagi ke step awal. Iya, kemungkinan pas baru main, wah, atau ini ya apa namanya, kejadian yang common ya, itu yang sering terjadi ya. Wah bang, gua kena lagi nih di ankle-nya bang. Ya orang belum selesai penanganannya, terus dia main lagi, akhirnya kena lagi. Oke, yang keempat. Yang keempat, dia sudah mampu melakukan aktivitas olahraga spesifik, tapi kemampuan ototnya masih belum seimbang. Jadi kita harus latih dulu kemampuan ototnya. Kan otot itu dia sifatnya adaptif. Jadi misalkan lo ngeliat binaragawan, dia latihan terus. Terus dia nggak latihan 1 bulan, otomatis masalahnya akan menurun. Nah, namanya ada atrofi, pengecilan otot. Pun sama pada orang lain cedera. Karena ketika cedera itu, dia aktivitasnya tumbuhannya di kaki yang sehat. Misalkan kita fokusnya di ankle lah atau lutut. Dia berjalan di kaki yang sehat. Mengakibatkan kaki yang cedera tersebut, dia tidak aktivitasnya sedikit, mempengaruhi sama adaptasi ototnya. Kemungkinan besar akan ada penurunan kemampuan ototnya, ada lingkar ototnya akan menurun. Nah, di fase 4 itu kita kejar juga kemampuan ototnya agar seimbang antara Sama sisi sehat sama sisi yang cedera. Gitu. Itu kan juga mungkin
sering terjadi ya sama kayak misalkan ya kayak pemain-pemain amatir, misalnya orang main bola terus kepelitak, apa istilahnya kepelitak tuh berarti ankle sprain. Sleo. Iya. Nah, ada nggak sih tips atau pertolongan pertama pada saat kejadian, misalkan pada lagi main bola tiba-tiba kepelitak kesleo di bagian ankle-nya. Nah, itu yang harus dilakuin pertama kali itu apa gitu, sebelum kan nggak mungkin kalau yang main bola biasa nggak ujuk-ujuk langsung ke rumah sakit atau langsung ke fisioterapi. Nah, yang bisa dilakuin sama orang yang baru cedera itu apa kira-kira? Oke. Ada tipsnya nggak? Nah, ini kan banyak mungkin ya stigma di masyarakat ataupun perlakuan di masyarakat ketika cedera, wah langsung tukang urut. Iya. Langsung tukang urut nih, diurutnya, Iya. dipijit segala macam. Harusnya yang mereka lakukan pertama diistirahatkan, diproteksi tuh di area cederanya. Misalkan ankle ini ditahan dulu nih, diposisikan di posisi anatomis atau posisi kakunya si ankle. Kemudian dilakukan compression atau dikompres Kompres. dengan es. Oh, bukannya yang hangat? Wah, yang biasanya hangat kan enggak. kalau gitu pakai apa? Minyak. Minyak Ya. atau pakai counterpan yang panas gitu. Ya. Ya itu yang harus diperbaiki karena cedera itu tubuh nih ada namanya sistem pertahanan tubuh di tubuh. Ketika ada cedera, terus si tubuh ini merespon cedera tersebut. Disuplai tuh darah ke sana. Darah ke sana banyak mengakibatkan bengkak. Bengkak ditambah pijit atau ditambah dengan minyak panas akan tambah bengkak. Bukan terevakuasi itu bengkak. Itu makanya perlu pakai es. Ketika pakai es terjadi vasokonstriksi atau penghambatan sementara peredaran darah di area bengkak. Untuk apa? Untuk mempercepat pemulihannya nanti. Itu. Yang kedua proteksi. Yang ketiga, ketika nanti tiduran dia harus ditinggikan dari jantung. Misal tidur terlentang, kakinya bisa disanggah bantal. Itu sementara sampai bengkaknya reda. Ada namanya fase fase akut dan fase kronis. Nah, pijit kapan sih diperbolehkan? Ya boleh setelah bengkaknya reda. Setelah bengkaknya reda. Dan tujuan Iya. pijit berarti untuk Nah, itu dia yang harus kita tahu. kan udah kempes di bengkaknya. Nah, Terus ini buat kan apa dipijit? karena kan orang masih, wih, ini masih nyeri nih. Oh, buat tukang urut segala macem. Ya, bukan berarti, wah ini tukang urut masih salah ya, enggak ya. Tapi kalau bisa, ya ditahan dulu, jangan pas saat bengkak. Kalau bengkak, tambah dipijit, pijit juga bisa meningkatkan aliran darah. Bukannya tambah reda bengkaknya, malah tambah tinggi, gitu. Makanya pertama yang dilakukan itu diproteksi, dikompresi, dielevasi. Sorry apa tadi? Proteksi itu berarti diposisikan. Iya, diposisikan. Bisa terus dipakai bebet, pakai apa spalak. namanya? Iya, spalak atau yang lainnya lah. Misalkan di rumah nggak ada ya pakai kain atau gimana. Dikompres. Kompres itu dingin ya, Iya. berarti bukannya Es. hangat ya. Oh iya, ini juga waktunya perlu diketahuin. Ah. Waktunya itu maksimal 15 menit atau maksimal banget 20 menit lah. Apa nih maksimal Kompres pakai es. Oh, dikompresnya. Iya. Karena apa? Misalkan kalau dia kompres sampai setengah jam atau 1 jam, wah, gua mau cepet sembuh nih. Gua kompres selama mungkin biar cepet sembuh. Itu yang kemungkinan terjadi ada namanya ice burn atau kebakar karena es. Makanya misalkan lo lihat di Gunung Everest tiba-tiba tangannya hilang, pas pulang-pulang itu kedinginan, dia terjadi ice burn, kebakar tuh, jaringannya mati karena es. Untuk menghindari hal tersebut, makanya maksimal tuh sekitar 15 sampai 20 menit lah. 15 sampai 20 menit itu dikompres ya. Iya. Setelah itu baru apa tadi? 3 tuh. Di elevasi. Elevasi itu diposisikan. Diposisikan lebih tinggi dibanding jantung. Oh, oke. Itu. Terus juga setelah itu baru mulai digerak-gerakan perlahan untuk meningkatkan lingkup gerak sendi yang terbatas pasca cedera. Dia tahu, maksudnya dia untuk ngukur ini habis misalnya lagi main bola, kepelitak, dia udah ngelakuin itu semua. Ada ukuran dia masih bisa main lagi atau stop?
ada itunya nggak sih apa namanya ukurannya? Oh kalau misalnya cederanya sampai segini kayaknya udah nggak boleh. Sejauh mana cederanya yang nggak boleh main dulu atau masih bisa main lagi gitu? Kayak gini, misalkan kalau untuk yang udah jelas cedera nih, tadi seleo lah atau sprain ankle, dia cedera, masih bengkak, atau nyerinya udah hilang. Tadi kan gue bilang ada 4 fase atau 5 fase. Ketika nyerinya hilang, bukan berarti dia bisa main langsung nyaman lagi. Dia butuh latihan untuk meningkatkan kemampuan keseimbangan di area persendiannya dulu. Berarti amannya ketika udah ngerasa kesleo, kepelitek gitu, mendingan stop dulu lah ya. Stop dulu, kasih waktu untuk memperbaiki apa si cederanya tersebut. Kasih waktu maksudnya kasih waktu beberapa lama kan, bukan kasih waktu beberapa menit terus habis itu dia main lagi. Oh iya, enggak. Nggak boleh gitu Nggak kan? boleh dong, kan masih bengkak, ya ntar makin parah. Terus Nggak sampai kalau sembuh. misalkan ini gue seringnya kan main bola nih, Ya, tiba-tiba kram, apa yang bisa dilakuin pertama kali kalau misalkan terjadi kram tuh? Tiba-tiba betis kenceng gitu. oke. Pertama, kram itu terjadi berbagai macam faktor. Kram itu terjadi karena kurangnya oksigen pada serabut otot. Oke. Nah, oksigen itu kan bisa dibawa dari apa? Air, nggak ngaruh ya. Maksudnya air terus bisa bawa oksigen ke area apa? Otot-otot tersebut. Jadi yang harus dilakukan pertama memang nggak bisa dipaksakan. Itu bisa jadi sudah ke fatigue atau kelelahan. Pertama yang langsung rest. Kedua bisa dilakukan apa namanya kayak pendinginan, static stretching. Kalau yang disemprot-semprot itu apa sih? Oh iya itu spray apa sih itu yang buat? dia kloretil namanya. Fungsinya untuk menurunkan nyeri. Dia sifatnya dingin. Oh oke, berarti sama kayak tadi ya, prinsipnya ada kompresi dingin itu ya. Iya. Tapi itu tidak akan ketika otot tegang dikasih semprot itu dia makin tegang malah. Oh gitu. Iya. Nah, terus yang di bola di pertandingan profesional itu? Ketika ada benturan, ada nyeri, baru dikasih semprot gitu. Oh. Bukan tiba-tiba, kram terus disemprot, makin kram dia. Oh, oke, mungkin ini bisa jadi yang diluruskan. Jadi sebenarnya kalau kram itu bukan dikasih dingin ya? Bukan. Dia kan karena ada ketegangan otot di sana. Dilakukan penguluran untuk meningkatkan elastisitas ototnya kembali. Nih, Dikasih main minum. main tarkam, tiba-tiba ada yang kram, terus ada temennya sendiri gituin kakinya. Iya. Itu bener nggak sebenarnya? Maksudnya kan mungkin dia amatir, Ya. bukan seorang fisioterapi. Dia ngelakuin stretching itu diperbolehkan nggak sih? Atau nggak apa-apa deh karena pertolongan pertama atau gimana? Baik itu gimana? Jadi stretching itu harus ini dulu apa namanya? Stretching itu kan memanjangkan otot, ya kan memanjangkan otot dari ujung atas sama ujung bawah. Ya. Ketika diangkat itu untuk misalkan ankle-nya ditarik gitu kan, ya boleh. Misalkan yang kram nih otot betis. Seringan Paling betis. sering betis atau gastrocnemius. Iya, memang arah tarikannya si apa namanya lututnya diangkat, terus ankle-nya ditarik untuk meningkatkan apa elastisitas di daerah sana. Jadi boleh ya, maksudnya walaupun Boleh. bukan seorang fisioterapi untuk ngelakuin pertolongan pertama pada saat kejadian itu nggak apa-apa lah ya. Boleh. Cuman yang memang harus diperhatikan itu, cedera di area kepala. Lu ingat nggak sih yang dulu pernah ada orang meninggal tuh, yang kiper, yang ketendang kepalanya, terus kemudian mungkin henti napas kalau nggak salah. Terus kalau kayak gitu apa yang harus Nah dilakukan? itu yang mungkin harus dipelajari sama banyak orang ya, tentang pertolongan pertama ketika cedera yang di area tulang belakang ya, itu dijaga apa aliran nafasnya ke paru-paru. Oh, oke, biar oksigen tetap masuk Iya, dulu ya. makanya misalkan kalau di luar kan dia cepet-cepet, wah ada tiba-tiba jatuh tanpa ada benturan, dia langsung ngasih apa positioning yang sesuai. Dari pegang di belakang lehernya untuk menjaga si tulang lehernya, kemudian dimiringkan bermaksud biar lidahnya nggak tertelan sama si pasien tersebut. Oh iya. Hal-hal seperti itu memang harus dipelajari sama semua orang yang punya kegemaran berolahraga. Jadi kan olahraga kan ya tujuannya biar sehat. Ada namanya olahraga rekreasi nih biar senang-senang. Seperti futsal, bulu tangkis, kan bukan olahraga prestasi kalau begitu. Ya kan, buat senang-senang doang kan. Olahraga
rekreasi namanya. Nah, olahraga rekreasi ini bukan tanpa resiko. Jadi perlu pengetahuan untuk terkait penanganan emergensi saat terjadi hal-hal yang tidak diduga di lapangan. Sampai usia berapa sih misalkan orang tuh aman buat main bola, ada nggak sih kayak gitunya? Sebenarnya Bisa sih, kayak gitu sih. sebenarnya ya banyak Contohnya tuh kejadian-kejadian tiba-tiba meninggal pas pada saat habis main bola atau pas di lapangannya sendiri gitu. Makanya ada usia batas aman nggak sih buat main bola gitu? sebenarnya sih nggak ada batas usia ya. Tapi dilihat lagi aktivitas sebelumnya. Misal nih, lu nggak pernah olahraga, wah, ayo kita main futsal lah. Main futsal tiba-tiba Saking semangatnya tuh. Iya. Dia jantungnya biasanya slow, tiba-tiba bisa deh kejadian. Tapi misalkan kalau memang dia rutin berolahraga, setidaknya ya jalan kaki 30 menit sehari, jangan untuk menjaga kualitas jantungnya ketika berolahraga, dia aman-aman aja. Dibilang, wah, umur berapa sih batas maksimal berolahraga? Berarti tergantung aktivitasnya Iya. dia juga, kebiasaan aktivitasnya ya. Bener. Sehat itu bukan Perihal umur. Iya, bukan perihal umur. Dan juga untuk sehat itu bukan tergantung usia, tapi tergantung habit sehari-hari. Orang umur 70 tahun ada yang nge-gym, ada yang masih main bola, tapi tergantung aktivitas sehari-hari. Bukan berarti, wah besok mau olahraga, terus tiba-tiba intensitasnya langsung tinggi, yang pelan-pelan aja. Idealnya kalau misalnya olahraga pagi itu berapa menit sih? Kalau buat ya minimal buat manasin tubuh terus buat bikin habit, enaknya kira-kira berapa menit? Ya minimal setengah jam ya cukup. Setengah jam cukup. Paling ini yang harus diperhatikan. Kan habis olahraga itu kan dia ototnya bekerja bukan ekstra ya, di luar kebiasaan lah, karena kebiasaannya sekarang kan banyak statis ya, duduk main handphone, mengerjakan di laptop dan lain-lain. Tapi dengan ada aktivitas olahraga kan itu meningkatkan kemampuan ototnya, terutama di kardio, di jantungnya gitu kan, karena beraktivitas. Tapi jangan lupa ototnya juga harus diperhatikan dengan cara stretching. Kebanyakan orang stretching pas lagi mulai doang. Berarti mulai itu sebenarnya stretching ya? Stretching, tapi Iya. makanya pas waduh, lehernya tiba-tiba kecengklak atau pinggangnya kecengklak. Tapi yang bagus stretchingnya harus disesuaikan dengan otot-otot besar, misal di betis, di paha, di pinggang gitu, biar lebih biar lebih maksimal lah dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sebelum olahraga idealnya pemanasan dulu itu berapa lama? Sebelum olahraga itu nih kan biasanya kita dulu Iya. dulu segala macam. Bagusnya sebelum olahraga itu melakukan dynamic stretching atau stretching bergerak. Jadi sambil jalan lo melakukan penguluran, karena kita ingin melakukan olahraga. Olahraga itu butuh ketahanan otot yang maksimal. Gak, maksudnya gimana? Kan biasanya kalau stretching kan di tempat aja, nggak jalan-jalan gitu. Ada namanya static stretching sama dynamic stretching. Oh, oke. Static stretching itu tujuannya untuk penguluran. Ketika Peregangan. Peregangan. Ketika teregang ototnya, dia malah jadi sedikit melemah. Jadi bagusnya static stretching itu pasca main. Oh gitu. Iya, paling bagus di awal itu dynamic stretching. Jadi sambil melangkah, stretching seperti lunges atau satu langkah besar turun pinggangnya, diputer. Oh, Itu paling bagus. Nah, setelah latihan baru dilakukan static stretching. Tujuannya pas ototnya bekerja ekstra saat main, dilakukan penguluran agar ototnya tetap elastis, tidak kaku gitu. Takutnya orang belum pernah olahraga dengan intensitas rendah, akhir dampaknya sakit pinggang karena ototnya kaku, dipaksakan aktivitas tinggi tanpa adanya penguluran di akhir latihan. Oke, itu Gue hebat juga ya. Iya. Lu nggak expect lo sampai seseru itu. Padahal kan nih tadi ngejatuhin gue juga kan ngomong gini. Sorry.
pernah dapat ini ya pasien yang atlet tapi disabilitas atau pernah megang nggak? Pernah, bukan ini ya kan, ya alhamdulillah gue juga kemarin jadi classifier itu mengklasifikasi olahraga disabilitas. Jadi Oke. kemarin gue jadi classifier di wheelchair basketball. Classifier mengklasifikasikan atlet itu layak atau tidak, bagaimana? Ya kalau di apa umumnya classifier itu mengklasifikasikan atlet-atlet disabilitas, benar kata lo tadi, layak atau enggak bermain di olahraga tertentu. Jadi kita ibaratnya tanding dengan sebanding. Misal main bulu tangkis dengan amputasi di bawah siku sama di bawah bahu, Ya. kemampuannya kan berbeda. Simpelnya gitu ya. Ya, simpelnya ya, gitu ya, ya. Jadi kita ukur dulu panjang stamnya atau panjang sisa amputasinya berapa untuk mengetahui fungsional yang mampu dilakukan sama si atlet tersebut. Nah, gue mau klasifikasi dari fungsionalnya, lingkup gerak sendinya, kan ada juga yang kontraktur atau manajemen otot. Itu gue yang nilai poin-poin tersebut Yang menentukan. si atlet ini layak atau enggak bertanding di games disabilitas tersebut. Acara apa Pak? Kemarin terakhir gue di Papernas, Pekan Paralimpik Nasional. Oh iya, Pak Pernah tuh kayak ponnya gitu nggak sih? Iya, pon disabilitas. Pon disabilitas ya. Iya. Kemarin kita juga baru sempat ngobrol sama atlet menembak. Oke, atlet menembak yang kemarin emas ya, emas juga ya, dapat emas juga. Oh, iya, Pak Mas. Pernah menembak. Kalau menembak lu pernah megang juga nggak? Kalau menembak gue belum megang sih, karena gue fokusnya kemarin di Basket. wheelchair basketball gitu. Oke, kalau yang olahraga lain? Kemarin ya gue sempat ke tenis lapangan. Oh iya. Tenis kursi roda lapangan juga sempat melihat lah, karena kan gue bukan expertnya. Jadi classifier itu dia ekspertisinya di cabur masing-masing, nggak bisa. Oh jadi beda-beda. Setiap cabur punya klasifikasi masing-masing. Masing-masing classifier, nggak bisa cross dari sini ke sana, nggak bisa, harus mempelajari dulu dasar-dasarnya, karena keilmuannya atau pengetahuan khususnya berbeda-beda, aturannya juga berbeda-beda antara olahraga untuk kaum disabilitas. Oke, ternyata seru juga ya ngobrol sama adik sendiri ya di depan frame. Sekarang nih, ada nggak tips? Lu punya tips nggak buat teman-teman disabilitas, terutama mungkin yang pasca amputasi, yang setiap mau bikin kaki palsu kan kita harus ngeliat dulu stamina udah bagus atau belum, udah siap atau belum. Nah biasanya juga disarankan untuk fisioterapi. Nah kira-kira tipsnya apa tuh buat teman-teman disabilitas yang mau pasang kaki palsu, ngelakuin latihan apa supaya dia bisa lebih cepat dalam pemakaian kaki palsunya? Oke. Ini kan kaki palsu itu alat di luar tubuh kita sebenarnya. Iya. Alat di luar tubuh kita. Jadi yang harus kita atau harus buat teman-teman lakukan itu dipersiapkan kemampuan ototnya untuk mempersiapkan menggunakan kaki palsu. Contoh gerakannya ada nggak? Contoh untuk di low knee atau di bawah lutut ya. Iya, sering-sering. Kan banyak di bawah lutut. Yang dilakukan pertama penguatan otot-otot di area paha. Misal gerakannya ada yang buat ke dalam, paha dalam. Wah, untuk memperagakannya tempatnya susah nih. Ya nanti ada videonya kan, Iya. activity-nya ya kan. Kita lihat ya. Terus kemudian di panggulnya harus dipersiapkan karena kan tubuh satu kesatuan. Sangat nggak masuk ketika gue yang bermasalah di lutut doang nih, ya udahlah lutut ke bawah aja yang gue tingkatin, ya nggak bisa gitu, karena satu kesatuan itu ya lutut dikuatin, ya pahanya dikuatin, belakang pahanya dikuatin, samping paha luarnya dikuatin, samping paha dalamnya dikuatin, bahkan sampai otot-otot di area panggul pun harus dikuatkan untuk mempersiapkan
menggunakan kaki palsu. Ada nggak satu contoh aja deh gerakan simpel yang bisa dilakuin sendiri di rumah? Gerakan simpel dilakukan di rumah ketika duduk di kursi mungkin, duduk di kursi, terus di lututnya bisa pakai sedikit bebannya bisa pakai Kulkas. bisa keberatan, jangan dong. Bisa pakai apa? Botol air mineral yang Oh, iya, didirikan iya. di lutut, terus kemudian sambil duduk lututnya diangkat, diturunkan. Terus kemudian posisi tidur miring dengan beban yang sama di posisi miring yang pasca amputasinya di posisi atas, dia digerakkan kakinya diangkat ke samping. Oke. Itu salah satunya untuk meningkatkan kemampuan untuk otot-otot di sekitar paha. Atau kalau mau lebih detailnya bisa langsung datang ke rumah sakit ketemuin Mas Fahri. Di rumah sakit apa Bang? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ngomong itu, jangan. Nggak bisa. Karena di rumah sakit khusus untuk apa namanya atlet nasional Oh, atau gitu. pemuda berprestasi atau karyawan Kemenpora saja. Oh, oke. Berarti memang khusus untuk Kemenpora dan atlet itu aja ya. Oke, terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak Pak. Ini seru sekali kan ngobrolnya ya. Asik ya? Asik. Oke, teman-teman atau sobat Ortopro, semoga ada tips-tips yang bisa diambil dari obrolan kita pada kali ini. Sampai ketemu lagi di Ortopro berikutnya, obrolan topik profesi. Semangat bermanfaat dan happy activity. Udah. Assalamualaikum.